Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Sabtu 18 September 2021. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 139 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pemazmur, yaitu Daud, yang menceritakan bagaimana hubungan Allah dengan dirinya. Doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, dia menceritakan bagaimana kenyataan yang dia alami. Itulah yang dia bawa di dalam doanya, di mana dia tidak mungkin bisa terpisahkan dari Tuhan. Walaupun sebagai manusia biasa ada kekurangan Daud. Daud berbuat salah. Daud berbuat kekeliruan. Tetapi Tuhan tidak jauh. Yang banyak kali kita berpikir ketika kita berbuat salah, Tuhan sudah tinggalkan kita. Itu bahasa yang pada umumnya kita dengar. Tetapi Alkitab mengatakan Dia tidak jauh dari kita, tetapi yang merupakan batasan, yang merupakan hambatan, yang merupakan pemisah, yaitu dosa kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita, karena kita ini anaknya. Walaupun ada kekurangan, ada kelemahan, Dia tidak jauh. Hanya dosalah yang membuat kita merasa Dia jauh. Sebab itu, jika kita ada di dalam kehidupan yang berkenan kepadanya, maka Daud katakan, kalaupun aku lari kemana, aku pergi kemana, Tuhan selalu ada bersama aku. Aku tidak akan takut bahaya, karena memang aku tidak berbuat dosa. Dia begitu dekat dengan aku. Sebab itu dikatakan bahwa di sana juga tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu akan memegang aku. Dia mau buat tempat tinggalnya di mana saja, di laut yang bergelora, di dunia orang mati sekalipun, Dia turun di tempat yang paling dalam. Dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak jauh dari orang-orang percaya. Tidak jauh dari kita, hanya membuat Tuhan non-aktif. Tuhan tidak bereaksi karena dosa yang menghambatnya. Tuhan ada dekat kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Sebab itu Daud katakan hal ini untuk kita perhatikan, bahwa ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita bukan tunggu untuk diberkati, tapi Tuhan memberikan jaminan kepastian. Kemana saja engkau pergi, aku penuntun engkau. Aku memegang engkau, asal hidup di dalam kebenaran. Karena yang menghambat kita, yang membuat Tuhan tidak bisa berbuat banyak, karena ada dosa yang menghalangi. Nah, di sini kita melihat Tuhan menuntun aku, tangannya menuntun aku. Dia menceritakan di sini tentang kekuasaan. Kekuasaan yang luar biasa itu memimpin dia. Dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Tuhan kemana saja dia pergi. Itulah yang menjadikan Daud seorang yang luar biasa, ditakuti kawan maupun lawan. Karena Daud menemukan suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Jika dia tidak melakukan kesalahan, maka dia merasa ada kekuatan Tuhan, ada kekuasaan yang besar yang mendukung dia kemana saja dia pergi dan apa saja yang dia kerjakan, jika itu bukan dosa. Dan dikatakan di sini, tangan kananmu memegang aku. Wah, luar biasa. Kekuatan, kekuasaan, dukungan yang memimpin dia, yang membawa dia selalu terlindung. Dan dikatakan tangan kanannya memegang aku. Di situ dia terjemahkan sebagai tangan yang menggenggam erat, seperti orang
tertangkap tangan. Ya, itu istilah tertangkap tangan. Istilahnya dia didapat dalam waktu yang tepat, orang melihat langsung dan menemukan kesalahannya. Tetapi dimaksudkan oleh Daud seperti tangannya yang ditangkap, terpegang oleh Tuhan, tidak dilepaskan. Dan dia berikan arti yang lain, ketika tangan kanannya memegang aku, dia katakan di situ tangannya diikat tanganku pada tangannya. Wah, ini adalah hal yang luar biasa. Tangan kita terikat dengan tangannya, jadi tidak mungkin terpisahkan. Sebab itu Daud katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena tangan Tuhan itu terikat dengan tangan Daud. Paulus pun berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, kelaparan, sampar, pedang, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Hanya kita saja yang takut ketika melihat bahaya. Kita saja yang ragu ketika melihat hal yang tidak nyaman ada di depan kita. Tetapi dari pihak Tuhan, di mana Daud menjelaskan bahwa dia mendapatkan sokongan, dukungan, support dari Tuhan, kemana saja dia pergi, dia tidak takut karena ada dukungan. Dan yang kedua, dia katakan tangan kanannya memegang aku. Dia ditangkap tangannya, dipegang dengan erat, dan tangannya diikat dengan tangannya Tuhan. Luar biasa kan? Dan itulah kekuatan bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Daud katakan, di mana aku pergi, bisa pergi dan menyembunyikan diriku dari hadapan Tuhan? Tidak bisa. Kecuali kita berbuat dosa, ya kita sudah terpisah. Tapi itu bukan terpisah dengan jarak, tapi kita sudah ada penghambat antara kita dengan Tuhan, yaitu kesalahan kita. Dikatakan dalam Yesaya 59. Oleh sebab itu, mari, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mata kita melihat, telinga kita mendengar, zaman tidak nyaman, situasi kondisi pandemi tidak berubah. Jangan pernah ragu, hiduplah di dalam kekudusan. Tangan yang kuat akan mendukung engkau. Tangan yang kuat akan terikat dengan tanganmu. Dan engkau akan menghadapi semua dengan kemenangan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa. Engkau memegang tangan kami. Engkau menuntun kami. Engkau menyokong kami. Bahkan lebih dari itu, tangan kami terikat dengan tangan-Mu. Kami percaya, itulah wujud pernyataan kasih setia Tuhan bagi kami. Sebab itu Bapa, kembali hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Roh, jiwa, tubuh ini, biarlah Tuhan beracara dengan kami. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Supaya dimanapun kami berada, baik tempat pekerjaan, tempat bisnis, maupun studi, ataupun dengan kegiatan rumah tangga kami tetap ada dalam hubungan yang dekat dengan Engkau. Karena Engkau tidak jauh bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu jasmani kami maupun untuk rohani kami. Biarlah di dalamnya Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah ibadah mahasiswa, pemuda, dan remaja yang juga disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dan besok adalah hari Minggu, di mana ibadah kita 3 kali, jam 7.30, jam 10.30, dan jam 17 sore. Tuhan memberkati kita.